Kami menyaksikan anak-anak menjadi korban. Kami menyaksikan yang masih menginginkan konstitusi negara kami berjalan bahwa kami tetap tidak akan mengakui penjajahan di atas dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman. Saat ini saya mendapat amanah sebagai Kepala Divisi Emergency Medical Team di Medical Emergency Rescue Committee. Pada kesempatan kali ini izinkan kami berbagi kisah bagaimana misi EMT menembus blokade di daerah yang masih terjajah. Bagaimana anggota-anggota kami berjalan di antara bom dan senapan. Dan ini adalah bukan hanya sekedar kisah heroik, tetapi kisah bagaimana kemanusiaan, bagaimana perwakilan Indonesia hadir di tengah-tengah penderitaan masyarakat Gaza. 7 Oktober 2023 ketika pengeboman pertama kali terjadi di jalur Gaza. Saat itu kami sudah tahu apa yang akan kami kerjakan. Sesegera mungkin mengirimkan tim medis kami untuk bisa masuk dan mulai bekerja membantu tenaga kesehatan di rumah sakit yang ada di jalur Gaza, khususnya di Rumah Sakit Indonesia yang telah bekerja dan merupakan donasi masyarakat Indonesia. Namun semuanya tidak mudah. Semua pintu, kedutaan, kementerian, jalur-jalur yang biasa kami masuki untuk mendapatkan perizinan, kali ini semua tertutup. Tidak ada jawaban, tidak ada sambutan. Surat demi surat, waktu demi waktu berlalu. Hingga akhirnya pada Februari 2024, kami mendapat kesempatan untuk mengikuti sebuah seminar internasional tentang sistem kesehatan yang luluh lantak di jalur Gaza. Kami berpikir saat itu, alangkah baiknya jika ada perwakilan kami hadir di sana, mencari informasi, berkolaborasi, dan siapa tahu dengan diplomasi bisa mendapatkan izin masuk ke jalur Gaza. Namun ternyata kendala yang kami hadapi juga dialami oleh mereka-mereka yang berada di sekitar Gaza. Izin tak didapat, sementara korban semakin berjatuhan. Maka dengan berat hati, kami mencoba peruntungan kami dengan menggunakan cara yang di luar dari apa yang biasa kami lakukan. Dengan menggunakan visa turis Mesir, kami mencoba masuk, menyamar sebagai turis, dan kemudian mencoba berkoordinasi dengan Emergency Medical Team Coordinating Cell yang ada di Kairo agar mendapat izin memudahkan kami dan tim untuk bisa masuk ke jalur Gaza melalui Rafah. Setelah beberapa kali diskusi, maka kemudian mereka dari WHO mengizinkan kami untuk bisa masuk dengan beberapa catatan. Di antaranya menambah jumlah anggota tim kami dan melengkapi keanggotaan tim dengan dokter-dokter spesialis bedah, terutamanya bedah ortopedi dan traumatologi. Kabar yang cukup menggembirakan karena kami pikir kawan-kawan kami di Jakarta juga akan sangat bersemangat untuk segera berangkat, sehingga tidak perlu menunggu lama. Di kesempatan pertama tiket bisa dibeli, visa yang sama bisa didapatkan, maka kawan-kawan kami menyusul menjadi tim kedua yang siap masuk ke jalur Gaza melalui Rafah, Mesir. Sejatinya ini bukanlah sekedar bagaimana kami mengirimkan tim medis ke jalur Gaza. Banyak yang ingin berangkat tapi minim pengetahuan. Tidak banyak yang tahu bahwa perang di Gaza adalah sebenar-benarnya perang, di mana ancaman nyawa bukan hanya sekedar ilusi semata. Dan banyak juga yang tidak mengetahui bahwa relawan yang berangkat bersama Mercy adalah relawan yang tidak dibayar. Unpaid volunteer. Mereka meninggalkan keluarganya, meninggalkan tempat bekerja. Dan pastinya sebagai unpaid volunteer mereka tidak mendapatkan penghasilan apa-apa. Namun di luar dari itu, sangat banyak tenaga kesehatan dari Sabang sampai Merauke yang ingin
membantu saudara-saudara kita di jalur Gaza. Dan ini sangat perlu diapresiasi bahwa kekuatan yang terbesar yang bisa menggerakkan aktivitas bantuan medis dari Indonesia adalah kekuatan dari para relawan yang ikhlas membantu saudara-saudaranya di jalur Gaza. Pengiriman tim medis ke jalur Gaza tidak hanya 1-2 kali semata. Hingga akhir Juni 2025, IMT Mercy sudah memberangkatkan 8 kelompok yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, dan lain-lainnya. Ada yang bertugas selama 1 bulan, ada yang bertugas selama 3 bulan, bahkan secara kumulatif ada yang sudah bertugas hingga mencapai 1 tahun. Dan ini sangat perlu diapresiasi karena bukan sesuatu hal yang mudah bekerja di tengah-tengah situasi yang sangat tidak menentu. Ancaman peperangan, logistik yang sulit, kadang-kadang tidak mendapatkan bahan makanan. Tujuannya hanya satu, bagaimana tim medis bisa bekerja di rumah sakit yang ada di jalur Gaza. Fokusnya mencapai rumah sakit Indonesia. Walau menuju ke sana, ternyata juga tidak mudah. Tim harus beberapa kali bekerja dimulai dari selatan, berpindah ke tengah, hingga pada akhirnya mendapat kesempatan untuk masuk ke jalur Gaza Utara. Dan itu pun tidak bisa langsung ke rumah sakit Indonesia. Dan pada akhirnya ketika kami berhasil mencapai kembali rumah sakit Indonesia, seolah-olah sebuah kemenangan sudah bisa kami raih. Rasanya amanah yang dititipkan kepada kami dari masyarakat Indonesia sudah tuntas kami amalkan, kami sampaikan kepada penerimanya di jalur Gaza. Namun tentu itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Pekerjaan besar kami untuk merenovasi rumah sakit, pekerjaan besar kami untuk membantu korban-korban yang tertinggal, yang ditinggalkan di jalur Gaza Utara masih menunggu. Bahkan impian kami, cita-cita kami untuk sekedar meringankan beban kerja saudara-saudara kami tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Indonesia masih merupakan suatu hal yang sangat berat untuk bisa terlaksana. Kami melihat bagaimana spirit mereka tidak runtuh oleh ancaman senjata. Bagaimana mereka tidak takut kelaparan, tetap bertugas walaupun keluarganya di tenda-tenda pengungsian menjadi korban. Kami menyaksikan anak-anak menjadi korban. Kami menyaksikan balita-balita menjadi korban. Bahkan bayi berusia hari menjadi korban yang kemudian dibawa pulang oleh ayah kandungnya sendiri. Di satu sisi yang lain kami menyaksikan juga tidak sedikit tenaga medis yang bertugas di rumah sakit harus melihat, bahkan harus merawat anggota keluarganya yang juga menjadi korban. Sebuah pemandangan yang sangat tidak biasa, yang jika tidak dikuatkan dengan semangat dari sesama teman-teman kami, bisa jadi merupakan sebuah pukulan mental yang sangat telak, yang akan meruntuhkan semangat bekerja kami dan juga tim saat itu juga. Sekali lagi, kehadiran IMT di jalur Gaza bukan hanya semata kehadiran bagaimana sebuah tim medis datang dan menawarkan bantuan. Kami berharap kami adalah representasi Indonesia yang masih menginginkan konstitusi negara kami berjalan, bahwa kami tetap tidak akan mengakui penjajahan di atas dunia. Kami ingin terus mengedepankan cita-cita para pendiri bangsa bahwa selama kemerdekaan Palestina belum mereka terima, maka kemerdekaan Indonesia pun tidak lengkap adanya. Kami ingin bahwa apa yang kami berikan kepada masyarakat saudara-saudara kita di sana bukan hanya sekedar tenaga, tapi logistik yang nantinya juga akan berbuah pada kemerdekaan mereka. Ini adalah simbol persaudaraan antara Indonesia dan Palestina. Karena pada akhirnya kami sadar bahwa ini adalah amanah. Amanah yang dititipkan, yang sebisa mungkin dalam waktu yang cepat atau bahkan dalam waktu yang lambat, dengan kesabaran, dengan keteguhan, sebuah keniscayaan akan menjadi milik Palestina.
Dukungan rakyat Indonesia selalu berada di belakang setiap aktivitas yang kami lakukan. Bukan hanya donasi, spirit dan doa jauh lebih penting yang mereka kirimkan lewat pesan-pesan yang sampai kepada kami melalui media sosial. Hampir semua, kalau tidak bisa dikatakan kebanyakan, tentu menginginkan Palestina merdeka. Tentu menginginkan bahwa kedamaian juga hadir di Palestina sana. Maka kami mengembalikan keberhasilan dari misi-misi kami sebagai bukti amanah, akuntabilitas dari titipan donasi yang masyarakat berikan kepada kami. Kami berharap bahwa misi-misi kami menjadi misi diplomasi kemanusiaan yang nanti akan berujung kepada kemerdekaan Palestina. Hari ini kita menyaksikan bagaimana sebuah keangkuhan bisa meluluh lantakkan sebuah bangsa. Penjajahan yang berujung pada genosida, keinginan untuk melakukan penguasaan terhadap wilayah. Tidak semata hanya karena perbedaan agama. Kali ini sudah mencapai kepada bagaimana nilai-nilai kemanusiaan teraniaya. Kami mengajak kita semua untuk mengembalikan rasa kemanusiaan kita, bahwa apa yang mereka rasakan di jalur Gaza dan Palestina pada umumnya bukan tidak mungkin juga akan kita rasakan pada akhirnya jika kita diam. Maka kita mengajak pada kita semua untuk melawan kekerasan. Kita mengajak kepada semuanya untuk bersama-sama menyuarakan perlunya Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan. Kita menyuarakan harapan bangsa Indonesia agar bangsa Palestina bisa hadir bersama-sama dalam bangsa dunia sebagai bangsa yang merdeka. Saya Arif Rahman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.